Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan karunia-Nya lah kita semua masih bisa diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk menjalankan ibadah saum Ramadan. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak SD Bina Talenta yang soleh dan soleha, tidak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu sehingga hari ini kita telah melewati ibadah saum dan sampai di akhir hari saum Ramadan. Nah, besok kita akan merayakan hari besar umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Fitri, di mana dalam Islam itu ada 3 hari raya ya. Yang pertama Hari Raya Idul Fitri, yang kedua Hari Raya Idul Adha, dan yang ketiga itu Hari Jumat. Nah, hari besar atau hari raya umat Islam itu ada 3. Kalau hari-hari yang lain seperti Maulid Nabi, terus Tahun Baru Islam dan sebagainya, itu bukan hari besar ya, tapi itu hari peringatan. Nah, kalau hari besarnya, hari rayanya itu umat Islam ada 3. Yang barusan Bapak bilang, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Nah, kita akan bahas tentang Idul Fitri. Anak-anak, apa saja yang harus kita lakukan dalam hari raya Idul Fitri itu? Ternyata ada adab dan juga ada sunnah-sunnah yang Nabi Muhammad SAW anjurkan ketika kita di hari raya Idul Fitri. Nah, Bapak akan sebutkan yang pertama, yaitu Nabi menganjurkan kita untuk mandi sebelum pergi untuk melaksanakan sholat Id. Jadi yang pertama itu anjurannya mandi ya, mandi di pagi hari, baik itu sebelum sholat subuh, boleh sebelum sholat subuh, atau sudah sholat subuh baru kita mandi untuk melaksanakan sholat Id ya. Nah, yang pertama itu Nabi menganjurkan kita untuk mandi sebelum melakukan atau sebelum melaksanakan sholat Id. Kemudian yang kedua, sunnah atau adab yang kedua, yaitu kita menggunakan baju atau pakaian yang terbaik dan juga memakai wewangian ya. Nah, yang kedua ini makanya kenapa ketika Idul Fitri itu selalu diidentikan dengan baju baru, dengan pakaian baru, karena ini sesuai dengan sunnah dan anjuran Nabi bahwa ketika kita masuk hari raya Idul Fitri maka pakailah pakaian atau baju terbaik kita. Nah, yang Nabi anjurkan itu pakaian terbaik, bukan pakaian baru, yang artinya tidak apa-apa jika misalkan tidak beli baju baru juga ya, asalkan kita punya baju yang menurut kita, oh ini baju favorit kita, baju terbaik kita. Selama baju itu yang pertama masih dalam keadaan bagus dan layak pakai, dan yang kedua baju tersebut merupakan baju favorit kita ya. Nah itu, dan juga jangan lupa memakai wewangian seperti parfum dan sejenisnya ya, itu pun kalau misalkan ada, tapi kalaupun tidak ada ya tidak apa-apa, tidak perlu memaksakan. Nah, yang ketiga yaitu dianjurkan untuk makan terlebih dahulu sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat Id ya. Nah, anjuran makan sebelum sholat Id ini sebenarnya menekankan bahwa ketika hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha itu, kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah saum. Nah, jadi haram ya, haram hukumnya melaksanakan saum pada 2 hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Makanya Nabi bersabda bahwa makanlah terlebih dahulu sebelum
pergi menunaikan atau melaksanakan sholat id ya itu. Nah, dan selanjutnya yang keempat yaitu ketika kita sudah mandi, sudah memakai baju yang terbaik, sudah makan. Kemudian yang keempat, ketika kita melakukan perjalanan dari rumah ke tempat sholat id itu, kita takbir, melakukan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, kita takbir dari rumah menuju tempat sholat ya. Dan sesudahnya kita sampai di tempat sholat, kita tetap takbir hingga imam berdiri dan mulai sholat. Nah, jadi di sepanjang perjalanan walaupun dekat ya, kita takbir terus. Kalau udah sampai, kita duduk duduk terus lanjut takbir. Nah, itu udah takbir, kemudian kita melakukan sholat id. Udah sholat id itu biasanya ada tausiah ya, ada tausiah atau khutbah dari imamnya. Nah, sesudah kita selesai melaksanakan sholat id, barulah kita melakukan tahniyah atau ucapan selamat. Ucapan selamat yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga diterima amal ibadah kami dan amal ibadah kalian. Nah, itu kalimat tahniyah atau kalimat selamat yang diucapkan. Kemudian yang keenam yaitu bergembira. Bergembira ketika kita menyambut Hari Raya Idul Fitri. Jadi ketika Hari Raya Idul Fitri itu kita harus dalam keadaan suasana hati yang gembira ya, yang senang, jangan memasang wajah muram. Nah, intinya ketika Hari Raya Idul Fitri datang itu bergembiralah, bersenang-senanglah, karena Idul Fitri merupakan salah satu hari raya atau hari besar umat Islam. Dan juga jangan lupa biasanya kita melakukan salaman atau bermaaf-maafan kepada orang tua, kepada saudara, kepada adik, kakak, rekan-rekan, dan kepada orang-orang terdekat lainnya ya. Juga menyambung silaturahmi, tapi karena keadaannya sedang wabah COVID-19, maka dari itu kita bersilaturahmi ke saudara kita yang jauh itu cukup dengan lewat handphone ya, lewat WhatsApp dan sebagainya. Tidak perlu memaksakan untuk pergi ke tempat saudara jika tempatnya itu jauh di luar kota atau di mana ya. Nah, anak-anak, itulah beberapa adab atau sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika kita berada di Hari Raya Idul Fitri. Itu saja yang dapat disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Sekian. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.